kita akan belajar mengenai sebuah tema yang baru, yaitu Tuhanlah Sang Pencipta. Sesuai dengan gambar di sini, anak-anak melihat bahwa semua yang ada di gambar ini merupakan ciptaan Tuhan. Anak-anak bisa lihat dengan melalui Alkitab di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu adalah cerita lengkapnya mengenai Tuhan Allah menciptakan semuanya. Ya, kalau anak-anak lihat di sekitar kita, bumi, daratan, lautan, pohon, singa, manusia itu adalah Tuhan yang menciptakan. Alkitab bersaksi bahwa semuanya itu diciptakan oleh Tuhan, hanya oleh Tuhan. Baik, kita lihat di sini pada gambar ini ada beberapa saja ciptaan Tuhan yang kita lihat. Anak-anak bisa lihat ada yang namanya bintang di atas langit yang terang pada waktu malam hari. Kemudian anak-anak juga bisa melihat matahari yang menandakan bahwa itu adalah siang hari jika matahari berada di atas langit. Kemudian kalau anak-anak lihat ke dalam bumi, anak-anak juga akan lihat ada yang namanya binatang darat, ada juga binatang laut dan binatang udara dan lain-lain sebagainya. Tuhan Allah menciptakan ratusan, puluhan, bahkan jutaan binatang yang ada di dunia ini. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta dengan sebuah proses, bukan dengan petikan jari semuanya jadi, bukan seperti itu anak-anak. Tapi ada tahap-tahap di mana Tuhan Allah menciptakan semuanya. Dan itu semua dimulai dengan tahap pertama, yaitu ketika alam semesta ini masih tidak ada, ya, masih kosong, gelap dan tidak ada apapun. Anak-anak bisa bayangkan. Coba sekarang anak-anak pejamkan mata selama 5 detik, ya, kita akan merasakan bagaimana rasanya kosong dan gelap itu. Kita akan pejamkan mata selama 5 detik. Nah, seperti itulah rasanya kosong, gelap dan tidak ada apapun. Dan apakah itu adalah hal yang bagus? Tentu saja itu bukanlah hal yang bagus, di mana tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan dunia ini melalui firman-Nya. Tuhan menciptakan semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang alam semesta ada itu dengan firman-Nya. Tuhan Allah dengan firman-Nya menciptakan bumi dan segala isinya. Ya, bumi dan segala isinya. Kemudian ingat, bumi diciptakan Tuhan berapa hari? Ya, Tuhan menciptakan bumi selama 6 hari. Ya, nanti akan kita lihat prosesnya seperti apa. Kemudian pada hari yang ke-7, Tuhan Allah memberkati semuanya itu. Tuhan Allah memberkati binatang di darat, Tuhan Allah memberkati manusia, Tuhan Allah memberkati tumbuhan, dan Tuhan Allah memberkati semua yang sudah Tuhan Allah menciptakan. Dan pada akhirnya Tuhan Allah menilai bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah baik, ya, sesuai dengan proses yang kelima. Tuhan menciptakan itu semua dengan baik, dengan sempurna, tidak ada yang jelek. Oleh karena itu kalau anak-anak misalnya mikir, wah rambutku kok keriting sih, kok jelek, jangan seperti itu. Tuhan Allah menciptakan kita dengan baik, dengan sempurna. Ya anak-anak, sekarang kita akan melihat dari awal bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Mungkin anak-anak sudah belajar dari kelas 1, kelas 2, tapi sekarang kita akan mereview lagi, mengingat lagi proses penciptaan Tuhan dari hari yang pertama sampai dengan hari yang terakhir. Ya, hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Terang di sini anak-anak itu beda dengan terang lampu, beda dengan terang senter, beda dengan terang lilin. Ya, Tuhan menciptakan terang di sini untuk mengalahkan kegelapan. Sehingga yang sebelumnya kosong, gelap, Tuhan menciptakan terang sehingga ada terang. Ya, kemudian yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala yang sangat indah. Kemudian pada hari yang ketiga, barulah Tuhan menciptakan daratan. Setelah itu Tuhan memisahkan daratan dan lautan, dan dari daratan itu Tuhan menciptakan tumbuhan, berbagai macam tumbuhan. Coba sebutkan ada berapa tumbuhan? Wah, banyak sekali, tidak bisa terhitung, ya. Buah apel, buah durian, buah kedondong, paya, pisang, dan lain sebagainya. Kemudian
Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang ada apa sih? Ya, contohnya adalah bintang, ya, bintang yang bersinar ketika malam hari. Juga apalagi ya, matahari yang menyinari bumi ketika siang. Ketika pada malam hari, apa coba yang menerangi bumi? Ya, bulan yang menerangi bumi. Juga berbagai macam planet-planet yang ada di sekitar bumi itu adalah benda-benda terang yang Tuhan ciptakan. Ya, kita menuju ke hari kelima. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang yang ada di udara dan binatang yang ada di laut ya. Berapa jenis Pak? Ada banyak sekali jenis, ribuan ya, bahkan jutaan spesies yang Tuhan ciptakan. Indah sekali. Dari ujung langit sana sampai dasar lautan Tuhan menciptakannya dengan baik ya, dengan sempurna. Oke, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang di darat. Ya kucing, ya tikus, ya singa, berbagai macam binatang di darat Tuhan yang menciptakan. Kemudian setelah itu Tuhan menciptakan makhluk yang paling istimewa. Apakah Anda tahu? Ya, itu adalah kita semua. Makhluk yang paling istimewa Tuhan ciptakan pada hari yang terakhir yaitu manusia. Manusia pertama siapa sih namanya? Ya, namanya adalah Adam dan Hawa. Oke. Anak-anak ingat proses penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir, jangan sampai lupakan itu. Ya, kemudian kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Pertanyaan pertama, ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah? Ya, tentu semua sudah tahu ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah kita semua, yakni adalah manusia. Kemudian, berapa hari Tuhan menciptakan alam semesta? Di sini sudah ada jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta, dan pada hari yang ke-7 Tuhan memberkati semuanya itu dan Tuhan menilai semuanya itu adalah baik. Ya, sebutkan kegunaan dari masing-masing ciptaan ya, coba kita sebutkan. Terang tentunya adalah untuk menerangi ya. Kemudian apalagi ya, tumbuhan, apakah kegunaan tumbuhan? Tentunya tanpa tumbuhan tidak akan ada kehidupan ya. Tumbuhan adalah sumber makanan manusia dan binatang. Oke. PR untuk anak-anak di rumah adalah anak-anak sebutkan masing-masing kegunaan dari ciptaan Tuhan dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Oke, paham? Ya, semoga pelajaran hari ini bisa berguna bagi anak-anak.